Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu kembali dalam mata kuliah manajemen operasi. Kali ini kita akan membahas tentang bagaimana manajemen proyek dilakukan dalam menganalisis operasional dari sebuah proyek. Oke. Bicara tentang manajemen proyek, ya tentunya kita harus pahami dulu apa itu proyek. Ya. Proyek bisa dilihat dari beberapa aspek, diantaranya tujuan, aspek kompleksitas, aspek keunikan, kondisi yang tidak permanen, ketidakbiasaan, dan aspek siklus hidup. Dalam hal tujuan, suatu proyek biasanya adalah merupakan aktivitas yang berlangsung dalam waktu tertentu dengan hasil akhir tertentu. Proyek dapat dibagi dalam sub-sub pekerjaan yang harus diselesaikan untuk mencapai tujuan proyek secara keseluruhan. Di sisi lain, proyek biasanya cukup kompleks sehingga dibutuhkan koordinasi dan pengendalian terhadap kondisi setiap sub-sub pekerjaan dalam hal waktu, urutan pekerjaan, biaya, dan performance atau kinerjanya. Dari aspek kompleksitas, proyek biasanya melibatkan beberapa fungsi organisasi seperti pemasaran, personalia, engineering, produksi, keuangan. Hal ini diperlukan beberapa keterampilan ya, dan bakat dari berbagai disiplin dalam menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan dalam proyek tersebut. Selain itu juga koordinasi antar fungsi organisasi sangat diperlukan agar bisa tercapai penyelesaian proyek sesuai dengan tujuan. Dari aspek keunikan, satu proyek mempunyai ciri tersendiri yang berbeda dari apa yang sudah pernah dikerjakan sebelumnya. Tentunya suatu proyek dianggap sebagai pekerjaan yang sekali terjadi, tidak pernah terulang dengan hal yang persis sama. Dalam aspek ketidakpermanenan, proyek merupakan aktivitas temporer. Organisasi sementara dibentuk untuk mengelola personalia, material, dan fasilitas untuk mencapai tujuan tertentu. Biasanya dalam jadwal tertentu pula dan sekali tujuan. Organisasi akan dibubarkan dan akan dibentuk organisasi baru untuk tujuan yang lain lagi. Dari aspek ketidakbiasaan, proyek biasanya menggunakan teknologi baru dan memiliki elemen yang tidak pasti dan beresiko. Kegagalan satu proyek bisa berakibat buruk bagi organisasi. Dan yang terakhir, dari aspek siklus hidup, proyek merupakan proses bekerja untuk mencapai tujuan. Selama proses proyek akan melewati beberapa fase yang disebut siklus proyek. Adapun tugas-tugas organisasi, orang, dan sumber daya lain akan berubah bila proyek memasuki fase tertentu atau fase baru yang baru. Dalam hal operasi dan proyek, ini memiliki karakteristik yang sama, yaitu dilakukan oleh manusia, dibatasi oleh sumber daya yang terbatas, dilaksanakan, dan tentunya dikendalikan. Secara prinsip, perbedaan operasi dan proyek, di sini operasi berjalan terus dan berulang, tidak akan berhenti, justru akan diusahakan agar operasi bisnis akan dapat terus berjalan. Sementara proyek bersifat sementara dan unik dan akan berhenti ketika tujuan proyek itu tercapai. Bagaimana dengan manajemen proyek itu sendiri? Ya, dipahami bahwa manajemen proyek merupakan penerapan dari pengetahuan, keahlian, alat, dan teknik pada satu aktivitas proyek untuk mendapatkan atau memenuhi kebutuhan dan harapan dari pihak yang terkait dari satu proyek. Terkadang bisa dideskripsikan sebagai pendekatan secara organisasi kepada pihak manajemen terhadap operasi yang sedang berjalan, di mana lebih pantas juga disebut dengan manajemen by project. Dalam manajemen proyek dikenal dua konsep, yaitu CPM dan PERT ya, dalam manajemen proyek. Dalam mengerjakan proyek, banyak perusahaan yang selama ini dalam hal menentukan waktu dan biaya dibutuhkan dengan
berasumsi pada pengalaman. Dalam sebuah kondisi tertentu bisa saja perusahaan mendapatkan masalah dalam waktu penyelesaian proyek karena adanya faktor eksternal yang menyebabkan implementasi proyek tidak seperti yang direncanakan. Untuk mengatasi masalah tersebut, agar tingkat kemajuan proyek dapat kembali direncanakan dengan baik, maka diperlukan satu metode. Salah satu metode yang dapat mempercepat waktu pelaksanaan proyek tersebut adalah metode PERT atau Project Evaluation and Review Teknik atau PERT ya. Dan CPM, Critical Path Method atau lebih istilahnya metode jalur kritis. PERT atau Project Evaluation and Review Teknik ini merupakan model jaringan yang digunakan untuk merencanakan dan mengendalikan sebuah proyek melalui pemetaan waktu penyelesaian kegiatan yang acak. Ini dikembangkan pada akhir tahun 1950 di sebuah perusahaan Amerika yang memiliki ribuan kontraktor. Dikelola dengan metode PERT, nah, agar tercipta pengurangan waktu dan biaya yang dibutuhkan guna penyelesaian proyek dari awal hingga proyek itu berakhir. Adapun CPM, ini merupakan metode analisis perancangan alur proyek dengan menggunakan perkiraan waktu tetap untuk setiap kegiatannya. Metode jalur kritis ini merupakan model manajemen proyek yang mengutamakan biaya sebagai objek yang dianalisis, alias tidak mempertimbangkan variasi waktu yang dapat terjadi dan dapat memiliki dampak yang besar terhadap target waktu penyelesaian sebuah proyek. CPM merupakan analisis jaringan kerja yang berupaya mengoptimalkan biaya total proyek melalui pengurangan waktu penyelesaian total proyek. Penggunaan metode CPM dapat menghemat waktu dalam menyelesaikan berbagai tahapan satu proyek. Ya. Keuntungan menggunakan manajemen proyek formal diantaranya agar pengendalian lebih baik terhadap finansial, fisik, dan sumber daya manusia. Terdapat hubungan dengan pelanggan yang lebih baik, waktu pengembangan lebih singkat, biaya yang lebih rendah, kualitas yang lebih tinggi, dan reliabilitas yang meningkat. Batas keuntungan yang lebih tinggi, produktivitas yang meningkat, dan koordinasi internal yang lebih baik. Juga moral pekerja menjadi lebih tinggi. Kita lihat sebuah contoh ya, untuk menyelesaikan satu aktivitas pada proyek diketahui ada beberapa kegiatan yang harus dilakukan, misalkan membuat sebuah bangunan yang dimulai dari aktivitas pondasi, tiang, pembuatan jaluran air, saluran air bersih misalkan, dinding, saluran air kotor atau saluran listrik, atap, jendela, dan finishing. Ini merupakan sebuah proyek yang di dalamnya ada beberapa pekerjaan dengan kodifikasi yang ditetapkan. Nah, tiap kodifikasi aktivitas ini memiliki lanjutan yang berbeda ya sesuai yang disebutkan di sini. Misalkan aktivitas pondasi A dilanjutkan dengan B dan C. B adalah pemasangan tiang dan air. Ya, jadi pemasangan tiang dan air tidak bisa dilakukan sebelum pelaksanaan pondasi itu sendiri. Di soal yang lain bisa saja. Soalnya adalah bukan lanjutan tadi, tapi aktivitas sebelumnya. Ini variasi soal. Di sini terdapat ada dua konsep pelaksanaan, yaitu pelaksanaan dengan waktu normal, dengan biaya normal, dan waktu cepat dengan biaya cepat. Tentunya biasanya waktu cepat artinya waktunya lebih awal diselesaikan, tetapi biaya lebih tinggi. Sedangkan yang normal sesuai dengan keadaan. Kesemuanya ini merupakan biaya langsung. Sementara dalam proyek biasanya ada kondisi di mana pembiayaan tidak hanya biaya langsung, yaitu ada juga biaya tidak langsung. Dan dalam soal ini ada varian biaya tidak langsung, yaitu biaya tidak langsung sampai minggu ke-10, dihitung $200 per minggu, dan biaya tidak langsung minggu ke-11 ke atas, jika panjang waktu pelaksana proyeknya dihitung $100 per minggu. Jadi bagaimana mengupayakan penghematan tentunya akan berpengaruh dari lama dan cepatnya penyelesaian pekerjaan itu sendiri. Oke, selanjutnya dari soal tadi, coba dihitung bagaimana jaringan kerja yang bisa dibangun atau jalur kritis yang bisa dibuat untuk mengetahui
bagaimana percepatan waktu penyelesaian bisa dipastikan. Lalu juga berapa waktu penyelesaian dibutuhkan dengan total biaya normal. Di sisi lain bisa juga dihitung bagaimana waktu dan biaya optimal. Artinya pertimbangannya apakah di sisi waktu dalam sebuah proyek ini terkadang ada dua kacamata atau dua aspek yang perlu diperhatikan. Apakah urgensinya dengan berkaitan dengan percepatan atau waktu yang lebih lebih awal ataupun penghematan biaya yang lebih hemat ya. Dan yang terakhir Gantt chart ya. Ini memastikan pemetaan atau grafik yang bisa menjadi panduan kapan pelaksanaan tiap-tiap aktivitas itu dilakukan. Selanjutnya dari soal pertama tadi, soal awal diketahui bahwa pekerjaan A dilakukan dan dilanjutkan dengan pekerjaan B dan C. Begitu juga pekerjaan B dilakukan dan pekerjaan lanjutannya adalah pekerjaan D dan E. Kita lihat A, ya ini posisinya bisa diketahui bahwa karena ada dua pekerjaan lanjutan, jadi gambar ke atas ya. Satu ke sini, satu ke sini. B dan C tidak akan bisa dikerjakan kalau A belum selesai. Begitu juga pekerjaan D ya. Dan E. Tadi pekerjaan pembuatan tiang dan air hanya bisa dilakukan kalau pondasi sudah ada. Dan pekerjaan yang D dan E misalkan tadi atap atau dinding ya, itu bisa dilakukan kalau sudah ada tiang. Ya, gitu. Begitu juga selanjutnya sehingga jaringan ini bisa terbentuk sesuai dari soal itu sendiri. Kapan pekerjaan itu dilakukan dan berimpact pada pekerjaan selanjutnya, atau mungkin dari soalnya salah satu pekerjaan hanya bisa dilakukan jika pekerjaan sebelumnya sudah selesai. Oke. Selanjutnya, pekerjaan A itu ada prosesnya, ada waktu dimulai dan waktu selesai. Sehingga dari gambar jaringan awal, kita buat konsep jaringan diagram PERT, ya, di mana pekerjaan A itu dimulai dari aktivitas 1 dan selesai pada aktivitas 2. Supaya selanjutnya kita bisa ketahui bahwa pekerjaan B ini dimulai dari aktivitas 2 ke bukan aktivitas poin 2 ke poin 3 aktivitas B ya. Begitu juga C. Selanjutnya sampai pada akhirnya nyambung ke pekerjaan akhir yaitu penyelesaian atau finishing pekerjaan I ya di sini. Ya, oke. Di sini bisa diketahui ini pekerjaan A ya dimulai dari 1 ya lalu ke 2 di sini dan selanjutnya terus 2 dan 3 sampai finish di sini ya, di pekerjaan 8. Oke. Sehingga gambar yang terbentuk menjadi berubah di mana setiap aktivitas dimulai dari pekerjaan awal dan pekerjaan akhir dengan kodifikasi yang ada. Ada 8 titik ya aktivitas ya. Oke, dari gambar ini kita lanjutkan dengan pembuatan node atau event di mana ini merupakan lingkaran bulat yang artinya satu pekerjaan ini mengandung peristiwa dan pertemuan ya dari permulaan sehingga sampai pekerjaan akhir. Oke. Ya. Untuk aktivitas A atau A dimulai dari langkah 1 ke langkah 2 dengan perhitungan di sini dituliskan early start, waktu paling awal. Jadi sebuah pekerjaan itu paling awal dikerjakan kapan dan
early finish paling awal selesai kapan. Nah, kita akan hitung bagaimana menghitungnya. Nah, dan juga pada poin selanjutnya bagaimana late start, bagaimana pekerjaan itu paling lambat dikerjakan dan kapan paling lambat selesai. Ya, seperti juga kalau kita mengerjakan sesuatu, saya akan kerjakan paling awal tanggal sekian, paling awal selesai tanggal sekian. Atau bisa juga diinformasikan saya akan mengerjakan satu pekerjaan paling lambat tanggal sekian dimulainya, paling lambat tanggal sekian berakhirnya. Ya. Kalau tadi kan contohnya berdasarkan minggu ya. Jadi early start adalah waktu paling awal sebuah kegiatan dapat dimulai. Ya. Setelah kegiatan atau sebelumnya kegiatan sebelumnya selesai. Bila waktu kegiatan dinyatakan berlangsung dalam jam, maka waktu ini adalah jam paling awal dan kegiatan mulai. Bisa juga minggu awal atau hari awal atau waktu-waktu yang ditetapkan sesuai dengan komitmen ya. Jadi istilahnya ada ES atau early start, paling awal mengerjakan, early finish paling awal berakhir, late start paling akhir memulai, late finish paling akhir menyelesaikan. Oke. Jadi selanjutnya gambar disesuaikan dengan diagram PERT yang ada node-nya tiap aktivitas. Ini aktivitas A, B, C, D, E sesuai gambar awal, lalu diiringi oleh langkah 1, langkah 2, langkah 3. Ya. Nah, cara menghitungnya ketika bicara pekerjaan yang dikerjakan, artinya kapan pekerjaan itu paling awal mulai dan paling akhir selesai, berarti si langkah bergerak ke sebelah kanan ya. Jadi ke sebelah kanan. Kalau ke sebelah kanan berarti ini dihitung. Misalkan A5 karena tidak ada pembanding langsung di sini misalnya kan di sini 5. Nih, 5. Tidak ada pembanding di sini langsung tulis 5 ya gitu. Nah, akan menjadi pertimbangan jika nanti posisinya mendapatkan 2 preferensi. Misalkan ini aktivitas G. Nah, menuju titik 7 ada juga aktivitas H. Nah, perhitungannya ambil poin yang ada di 7 ini dengan nilai yang terbesar ya. Misalkan di sini katakanlah 10 ya. Di sini 8. Nah, berarti ini isinya 8 ya gitu. Oke, kita lihat dari contoh selanjutnya. Oke. Nah, dari angka ini kita akan lihat misalkan pada node 1 ya, pekerjaan A ini posisinya adalah pekerjaan A ada waktu 5 minggu ya. Oke. Berarti semuanya ditambah 5 ya. Pada node 2 0 tambah 5 berarti 5. 5 tambah 5 10 ya. Sini 0 5 0 tambah 5 jadi 5. Tambah 5 lagi jadi 10. Nah, ketika tambah 4 10 tambah 4 14 ya, tidak ada pembandingnya. Tetapi ketika 10 ditambah 2 ini masuk ke pekerjaan E, di sini ada angka 12. Sementara di pekerjaan lain, pekerjaan F dari sini kan ada di node 4 ada 9, 9 tambah 4 13. Antara 12 dengan 13 paling besar adalah 13. Makanya masukkanlah di sini poin 13. Nah, begitu juga di pekerjaan G, ada 14 ditambah 6 20 ya. Sementara ini 13 tambah 3 16. Ambil poin yang
20. Jadi minggu ke-20 yang paling awal minggu ke-20 pekerjaan I, paling akhir minggu ke-23 ya. Sama dengan yang lain. Kalau pekerjaan H paling awal minggu 13, paling akhir minggu ke-20. Oke. Sehingga bisa kita lihat kenapa di sebelumnya ini angkanya menjadi seperti demikian. Nah, itu diambil untuk memastikan pekerjaan paling awal. Bagaimana pekerjaan paling akhir? Nah, kalau pekerjaan paling akhir berarti tadi 23 adalah waktu atau minggu ke-23 di mana pekerjaan ini akan selesai. Dimasukkanlah nilai 23 itu sendiri ya, masukkan di sini sama ya. Oke. 23. Ketika perhitungannya untuk mencari late finish ya, late finish before late start ya, kapan pekerjaan ini paling lambat dimulai berarti dikurangi angka sebelumnya karena arahnya ke sebelah kiri ya. Tadi 23 kurangi 3 20 ya. Nah, ini 20 kurangi 3 17 ya. Sama juga. Ketika di sini 17 dikurangi 4 13. Nah, 13 dikurangi 4 9. Nah, ini simpan dulu di sini. Ambil yang nilai terkecil bandingkan dengan nilai yang lain ya. Tadi 23 dikurangi ini 20 kurangi 6 14. Nah, yang 14 kurangi 4 ini 10. Nah, 10 bandingkan dengan nilai dari sini 17 dikurangi 2 15. Berarti yang kecil 10. Masukkan nilai 10 ya. 10 dikurangi 5. Nah, nilainya 5, berarti masukkan angka 5. Gitu. Sehingga diketahuilah konsep early start dan early finish-nya ya. Kapan waktu bisa lebih cepat pekerjaan awal dan lebih cepat pekerjaan penyelesaiannya. Jadi di sini bisa dilihat bahwa pekerjaan A ya, kerjaan A ya, itu diselesaikan paling awal minggu ke-0, paling akhir minggu ke-5. Paling akhir minggu ke-0, paling paling lambat terakhir finishnya di minggu ke-5. Ya. Oke ya. Dari sini bisa dilihat bagaimana menentukan jalur kritis. Jalur kritis ini diambil dari node yang memiliki E star dan light star yang sama. Jadi seperti pekerjaan apa namanya ini ya. Ketika node kedua kan ini node pertama, node kedua memiliki early start ke minggu ke-5, early start ya, minggu ke-5 untuk pekerjaan B. Late start-nya pun sama, paling lambat ia harus dikerjakan minggu ke-5. Jadi tidak ada toleransi. Beda dengan node ke-4 untuk pekerjaan C. Dia untuk pekerjaan C 9-nya tuh adalah paling awal diselesaikan minggu ke-9, paling akhir diselesaikan minggu ke-13. Bisa jadi ada toleransi bisa minggu ke-9 atau ada toleransi selesai sampai minggu ke-13. Untuk mencari nilai atau waktu yang efektif dengan menggunakan jalur kritis ini, kita bisa menemukan bahwa node-node yang ada di sini, node 1, ini ES-nya sama dengan LS. Begitu juga node 2,
node 3, node 4, node 5, node 7, dan berakhir di node 8. Sehingga jalur kritisnya diambil adalah 1 ke 2, 2 ke 3, 3 ke 5, 5 ke 7, dan 7 ke 8. Ini jalur kritis. Jadi jalur kritis dimulai dari pekerjaan A tadi ya, pekerjaan untuk pondasi ya, sampai finishing ya. Sementara pekerjaan yang lain seperti pemasangan jendela, pemasangan air bersih, air kotor, atau pipa listrik, ini bisa dengan waktu yang lebih relatif ada toleransinya. Sementara pekerjaan pondasi, pekerjaan tiang, pekerjaan atap, ya, pekerjaan dinding, pekerjaan atap, sampai ke pekerjaan finishing, ini adalah merupakan jalur yang paling cepat, ya, jalur yang paling kritis, tidak ada toleransi, harus diselesaikan sesuai tanggal minggu yang ditetapkan. Oke. Ya. Jadi di sini bisa dilihat dengan jalur kritis yang ada dari pekerjaan yang menjadi patokan jalur kritis adalah A, B, D, G, I ya. Sehingga kalau dijumlahkan berapa minggu nih waktu proyek ini akan diselesaikan, karena soalnya di satuan minggu, berarti di 23 minggu. 5 ya. Di sini 5 tambah 5 tambah 4 tambah 6 tambah 3 ya. Jadi 23 minggu. Ya. Oke. Selanjutnya, bagaimana atau berapa waktu penyelesaiannya? Kan tadi 23 minggu ya. 23 minggu. Selanjutnya bagaimana perhitungan waktu penyelesaian dan total biaya normal. Dengan 23 minggu tentunya kita akan berhitung berapa total biaya. Total biaya tadi disebutkan bahwa total biaya merupakan penjumlahan dari jumlah biaya langsung dan biaya tidak langsung. Ya. Nah, kita lihat biaya langsungnya, di mana di sini kita ketahui biaya langsung merupakan penjumlahan biaya normal keseluruhan sini ya. Ada $3.450 ya, dengan menggunakan jalur kritis. Tadi kan yang jalur kritisnya adalah pas fondasi, pekerjaan tiang, pekerjaan dinding, pekerjaan atap, dan pekerjaan finishing ya. Oke. Ini kita ketahui bahwa waktu yang dibutuhkan untuk penyelesaian dengan biaya normal adalah 23 minggu. Sementara biaya normal untuk biaya langsungnya adalah $3.450. Berapa perhitungan biaya tidak langsungnya? Nah, dengan kita menghitung biaya tidak langsung, pekerjaan dilakukan dalam 23 minggu, sehingga ada 2 plotting biaya tidak langsung, yaitu 10 minggu pertama $200 kali 10 minggu 2.000, sementara sisanya 11 sampai minggu ke-11 sampai 23 itu dihitung menjadi $1.300, sehingga total biaya yang diperlukan untuk normal adalah $6.750. Pertanyaannya, bagaimana kalau kita ingin mengoptimalkan, mempercepat ya, mempercepat pelaksanaan? Tentunya dibutuhkan perhitungan lain berkaitan dengan waktu ya, karena menggunakan biaya yang lebih cepat. Nah, ada kodifikasi kolom yang kita isi selanjutnya, yaitu kolom A, B, dan C ya. Kebutuhan kolom A akan menghitung bagaimana jumlah waktu dipercepat. Berapa selisihnya dari perhitungan sini, misalkan tadi
normal 5 minggu, ya, cepat 2 minggu, sehingga ada selisih 3 minggu, ya. Berapa bisa waktu dihemat ya untuk pelaksanaan ini. Begitu juga nilai selanjutnya, sehingga kalau dijumlahkan keseluruhannya, ya, jumlah waktu yang dipercepat bisa dipercepat adalah pengurangan selisih waktu normal dikurangi waktu dipercepat sebanyak 12 minggu, ya, 12 minggu. Terus dengan dipercepat ini tentunya ada penambahan biaya, ya. Penambahan biaya dari biaya normal 500 menjadi 575. Ya, ini selisihnya $75 ya. Sehingga kalau dipertimbangkan ya optimalisasinya hampir 75 dibagi 3 sama dengan $25 per minggu ya. Per minggu ini untuk mempercepat. Kalau dijumlahkan berapa penambahan biaya dipercepat, nah, keseluruhannya sebesar $1.025. Jadi kalau ditanya berapa waktu yang bisa membuat percepatan dari aktivitas ini, dari aktivitas proyek ini, tentunya bisa pertimbangkan bagaimana waktu optimal dan biaya optimal. Waktu optimal tadi sesuai jalur kritis adalah aktivitas A, B, D, G, I ya. Sejumlah dengan biaya normal $3.450 tadi biaya langsung normal ya. Nah, sementara kalau keseluruhannya menggunakan biaya dipercepat ya menjadi $4.475 dengan asumsi ada 12 minggu percepatan dan penambahan biaya $1.025. Nah, untuk mensiasatinya kita lihat bagaimana percepatan ini dilakukan untuk pekerjaan-pekerjaan yang ditetapkan sebagai pekerjaan dengan jalur kritis ya. Kalau dihitung tadi pekerjaan dengan asumsi pekerjaan di jalur kritis jumlahnya $1.750 ya, penjumlahan dari sini yang merah ya. Oke. $1.750. Sementara kalau yang kritis itu artinya ada penghematan waktu, nah, biayanya yang kritis saja. Kalau memang proyek ini membutuhkan percepatan waktu, ya, percepatan waktu, ya, percepatan waktu yang tadinya 5 minggu menjadi 2 minggu untuk pekerjaan kritis menghemat 3 minggu. Sehingga bisa dihitung biaya percepatan pada pekerjaan kritis adalah 2.325. Ada penambahan biaya khusus untuk yang kritis aja. Tapi kalau semuanya dikerjakan dengan percepatan ya biayanya totalnya 4.475. Jadi kalau ditanya berapa waktu dan biaya optimal ya. Kalau ukurannya waktu berarti mengejar semuanya dipercepat. Nah, tapi bisa juga dengan biaya optimal dalam konteks mengerjakan pekerjaan untuk pekerjaan kritis dengan biaya percepatan, yang lainnya dengan normal ya. Oke. Oke, selanjutnya kita lihat, kita akan rekapitulasi CPM ya, metode jalur kritis ini. Kita akan karena poin kelima adalah membuat Gantt chart ya, Gantt chart. Kita akan lihat pada jalur kritis ini ada perhitungan, misalkan rekapitulasinya untuk pekerjaan A paling cepat minggu ke-0, paling cepat awal minggu ke-6, paling cepat akhir minggu ke-5. Paling lambat awal 0, paling lambat akhir minggu ke-5. Begitu juga selanjutnya. Sehingga ada poin earliest dan latest ya.
Untuk start dan finish masing-masing berbeda. Untuk aktivitas A tadi apa namanya di sini pekerjaan A dan B kita lihat masih sama-sama ya 0 ke 5, 0 ke 5, 5 ke 10. Earliest dan late sama, tetapi untuk pekerjaan C earliest-nya di minggu ke-5, finish-nya di minggu ke-9. Ya. Dari data ini, dari rekapitulasi ini, misalkan pada posisi 0 ke 5 untuk A, kita akan ketahui di sini misalkan penulisan Gantt-nya berdasarkan minggu, bisa juga kalau pada pelaksanaannya berdasarkan tanggal ya. Minggu pertama pekerjaan A minggu ke-0 sampai minggu ke-5. Jadi minggu pertama di bulan Februari. Dari sini kita bisa lihat kapan pekerjaan itu harus sesuai dengan waktu, pekerjaan mana saja yang sesuai dengan waktu yang ditetapkan, tidak ada toleransi, dan kapan yang harus atau memungkinkan bisa ada toleransi ya, pekerjaan-pekerjaan mana. Misalkan pada pekerjaan yang tidak ada toleransinya, berada di jalur kritis untuk A, nah ini harus sesuai, B juga sesuai, C ada agak longgar, bisa lebih awal minggu ke-5, tetapi lebih awal akhir minggu ke di sini 9 ya. Tapi ada toleransi bisa juga sampai minggu ke-10 ya. Bukan minggu 10, minggu ke-13. Jadi ini longgar. Ini longgar ya. Oh ya, yang ini enggak longgar ya. Ini ABD jalur kritis ya, ini jalur kritis. G jalur kritis. Ya, ini G, I jalur kritis. Tadi pada pekerjaan pondasi, ini B pekerjaan tiang, D apa namanya dinding, G pekerjaan atap, dan I pekerjaan finishing. Kalau C-nya air, saluran air bersih, air kotor, listrik, atau jendela. Di sini bisa kelihatan dengan Gantt kapan kita bisa mengerjakan satu aktivitas dengan tepat dan tidak ada toleransi, dan kapan pekerjaan mana saja yang harus dikerjakan dan memiliki toleransi waktu. Demikian pembelajaran kita tentang project management atau manajemen proyek, dan yang di dalamnya ada pembahasan tentang jalur kritis dan bagaimana pembuatan jaringan serta review tekniknya, CPM dan PERT. Terima kasih atas perhatiannya. Kita akan bertemu di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.